Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPG PAI Batch 1 tahun 2025. Mudah-mudahan saat ini dalam kondisi baik-baik saja dan tidak ada kurang suatu apa-apapun dalam mengikuti kegiatan PPG tahun 2025. Bapak Ibu, saya akan coba berbagi ilmu dan juga saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa juga berbagi ilmu kepada kita semua untuk bisa dijadikan referensi. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian atau dalam topik, tema, dan sebagainya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Topik yang akan saya sampaikan adalah transformasi peradaban Islam, pemimpinan dakwah dan pendidikan dari masa Khulafaur Rasyidin hingga era modern. Dan ini saya akan sampaikan bagian 1. Kepemimpinan dakwah, pendidikan dan kebudayaan pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni ada 4, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kita masuk pada masa kepemimpinan Abu Bakar, ya. Dari bidang politik dan sosial. Ini adalah catatannya Bapak Ibu. Ya, Khalifah Abu Bakar terpilih berdasarkan musyawarah. Dan tantangan terbesar yakni menghadapi sikap para murtadin dengan sampai meluncurkan perang ridho, yaitu perang melawan orang-orang yang murtad. Selanjutnya, dalam penyebaran dakwah, Abu Bakar mengirimkan beberapa ekspedisi dakwah ke wilayah timur termasuk ke Bahrain dan juga Yaman. Kemudian pada bidang pendidikan dan kebudayaan, yang paling penting adalah menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin proyek pengumpulan semua ayat Al-Quran yang ada, baik yang dihafal maupun tertulis di berbagai media seperti kulit binatang dan pelepah kurma. Ini yang paling pokok, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut ke masa Umar bin Khattab. Ini catatan-catatannya ya Bapak Ibu. Jadi membagi wilayah kekhalifahan menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Dan ini catatan-catatannya Bapak Ibu. Kemudian strategi dakwah dan perluasan wilayah. Ketika ekspedisi wilayah, Umar bin Khattab menggunakan kekuatan militer dan terbukti pasukan muslim berhasil menaklukkan wilayah-wilayah strategis seperti Mesir, Syam, Persia, dan Afrika Utara. Kemudian perkembangan pendidikan dan kebudayaan, Umar bin Khattab menekankan kebijakan untuk memperkenalkan pendidikan formal di berbagai wilayah yang dikuasainya. Dan ini catatannya Bapak Ibu, termasuk Umar bin Khattab mendirikan berbagai pusat studi dan perpustakaan yang berfungsi sebagai tempat di mana para ilmuwan dan cendekiawan dapat mengakses berbagai teks dan literatur. Kemudian juga sebagai tempat diskusi dan seminar di mana para ilmuwan dapat bertukar ide dan pemikiran. Tuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada masa khalifahan Utsman bin Affan, kepemimpinan dalam penyebaran Islam melalui penulisan Al-Quran. Salah satu pencapaian paling signifikan dari Utsman bin Affan adalah pengabadian mushaf Al-Quran yang standar. Utsman memerintahkan pengumpulan dan penulisan ulang Al-Quran dalam satu mushaf yang baku.
Kemudian dakwah, salah satu pencapaian penting Utsman adalah standarisasi Al-Quran dalam upaya untuk menjaga keaslian dan kesatuan ajaran Islam. Dalam konteks toleransi juga, Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok yang mengedepankan kebijakan yang inklusif. Meskipun beliau berusaha untuk mempromosikan Islam sebagai agama negara, ia juga memberikan ruang bagi penganut agama lain untuk menjalankan keyakinan mereka. Pengaruh kebudayaan dan pendidikan, ada 3 aspek utama, yakni memperkenalkan lebih banyak pusat pendidikan di wilayah yang baru ditaklukkan, menekankan pentingnya pendidikan agama dan administrasi pemerintahan, dan menyediakan dana untuk pendirian sekolah dan perguruan tinggi yang menekankan pada studi Islam dan ilmu pengetahuannya. Jadi ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini catatan-catatan tentang kekhalifahan Utsman bin Affan. Ini juga Bapak Ibu silakan dibaca ya. Banyak sekali ini bacaannya. Mudah-mudahan jadi referensi. Kita lanjut Bapak Ibu untuk kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yakni pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib menghadapi konflik politik yang sangat penting, yakni terjadinya perang Jamal dan juga perang Siffin. Ini perang Jamal ini perang antara Ali dengan Aisyah, ya. Dan perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian dari segi dakwah dan pembinaan moral umat, Ali mendorong umat Islam untuk mencari ilmu dan mengedukasi diri mereka baik dalam aspek agama maupun ilmu pengetahuan. Ini 3 aspek utama dari perkembangan dakwah Islam, ya, Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya, pada masa perkembangan pendidikan dan kebudayaan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini dikenal sebagai salah satu sumber utama ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Ini. Jadi dia merupakan satu tempat rujukan bagi para ilmuwan-ilmuwan Islam, baik itu tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, itulah catatan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang Bapak Ibu. Semoga kita semua bisa saling berbagi ya. Bapak Ibu juga bisa berbagi buat kita semua sama-sama untuk mencapai kesuksesan pada acara PPG Batch 1 tahun 2025. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.